Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu pemusnahan data pribadi di perusahaan pinjaman online atau pinjol. Sebelum kita masuk ke dalam topik ini, mari kita pahami mengapa perlindungan data pribadi begitu penting, terutama dalam konteks layanan keuangan digital seperti pinjol. Pemusnahan data pribadi telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang belakangan ini. Dalam upaya melindungi privasi dan keamanan konsumen, beberapa perusahaan pinjaman online telah mengumumkan pemusnahan data pribadi yang mereka miliki. Apa implikasi dari kebijakan ini bagi masyarakat luas? Bagaimana konsumen dapat memastikan bahwa data pribadi mereka benar-benar terlindungi? Dalam video ini, saya akan memberikan update terkini mengenai pemusnahan data pribadi di industri pinjaman online. Kita akan membahas mengapa langkah ini diambil, dampaknya bagi konsumen, serta langkah-langkah yang bisa diambil oleh kita sebagai individu untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi kita sendiri. Saya akan berbagi berita terbaru, pandangan dari para ahli, serta tips praktis yang dapat membantu Anda menjaga keamanan data pribadi Anda di era digital ini. Melalui video ini, saya berharap kita semua dapat lebih waspada dan proaktif dalam menjaga privasi dan keamanan data pribadi kita. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru dalam isu ini. Segera tonton video ini dan tetaplah terhubung dengan informasi terkini di dunia teknologi dan privasi. 1. Perlindungan data pribadi dalam layanan keuangan digital. Data pribadi adalah aset yang sangat berharga dan sensitif. Ini mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor identifikasi, dan informasi keuangan lainnya. Dalam era digital seperti sekarang, di mana layanan keuangan semakin beralih ke platform online, perlindungan data pribadi menjadi semakin krusial. 2. Kewajiban pinjol dalam perlindungan data pribadi. Sebagai penyedia layanan keuangan, pinjol memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi pelanggan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini termasuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang tepat dan memastikan bahwa data pribadi tidak disalahgunakan atau disalahgunakan. 3. Kasus pemusnahan data pribadi di pinjol, namun, baru-baru ini telah terjadi insiden yang mengkhawatirkan di mana data pribadi pelanggan dari beberapa perusahaan pinjol di Indonesia telah bocor atau disalahgunakan. Bahkan, beberapa laporan menyebutkan bahwa ada pinjol yang secara ilegal memperjualbelikan data pribadi pelanggannya kepada pihak ketiga. 4. Respons pemerintah dan OJK. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, telah merespons serius terhadap kasus-kasus pemusnahan data pribadi ini. Mereka telah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan pinjol yang terlibat dalam praktik-praktik ilegal semacam itu. OJK juga telah mengeluarkan peraturan yang lebih ketat terkait perlindungan data pribadi di sektor keuangan. 5. Langkah-langkah yang dapat diambil oleh konsumen. Bagi para konsumen, penting untuk tetap waspada dan mengambil langkah-langkah perlindungan diri. Ini termasuk memilih pinjol yang terpercaya dan memiliki reputasi baik, serta memantau secara aktif aktivitas keuangan dan laporan kredit mereka. Dijelaskannya, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, UITE, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik, PM 20 2016, tercantum sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Disebutkan di UITE pada pasal 26 ayat 1 bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik,
PM20/2016 yang berlaku sejak Desember 2016 tersebut. Perlindungan data pribadi mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi, menurut PM20/2016. Sistem elektronik yang dapat digunakan dalam proses perlindungan data pribadi adalah sistem elektronik yang sudah tersertifikasi dan mempunyai aturan internal tentang perlindungan data pribadi yang wajib memperhatikan aspek penerapan teknologi, sumber daya manusia, metode, dan biayanya. Pemilik data pribadi, menurut Permen PM20/2016, berhak atas kerahasiaan data miliknya, berhak mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengket data pribadi, berhak mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadinya, dan berhak meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik. Hal terkait hak ini diatur dalam Pasal 26 PM20/2016. Setiap penyelenggaran sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi jika terjadi kegagalan perlindungan rahasia data pribadi. Adapun informasi yang harus disampaikan antara lain, 1. Alasan atau penyebab kegagalan perlindungan rahasia data pribadi dapat dilakukan secara elektronik. 2. Harus dipastikan telah diterima oleh pemilik data pribadi jika kegagalan tersebut mengandung potensi kerugian bagi yang bersangkutan. 3. Pemberitahuan tertulis dikirimkan kepada pemilik data pribadi paling lambat 14 hari sejak diketahui adanya kegagalan tersebut, selain sanksi administratif, sesuai dengan UU ITE 2008 Jo. UU ITE 2016 jika terbukti ada pelanggaran penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga dan memenuhi unsur pidana penyalahgunaan informasi data pribadi dan menyebabkan kerugian, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi, teman-teman, pemusnahan data pribadi di pinjol adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan segera. Sebagai konsumen, kita harus terus mengawasi dan menuntut agar perusahaan pinjol mematuhi standar keamanan dan privasi yang ketat. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman dan keluarga Anda yang juga peduli dengan keamanan data pribadi. Bersama-sama, mari kita bangun kesadaran dan tindakan untuk melindungi privasi kita di dunia digital yang semakin kompleks ini.